Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarung, ditalekkan di gulunya, di atiki. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Nah ini kayak Islamnya orang Arabi. Saya Islamnya pas loh ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Ya tentu kita sepakat, yang koidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus merombak masjid. Gak urun ngongkon merombak, itu kan berat. Al-Fatihah. Ya, niki ngaos Ihya kitab kesayanganipun Mbah Hamid riyen beliau ngaos kalian Habib Ja'far, mbahipun Habib Taufik, Habib Durrahman. Juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Terus niki dawe saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu. Beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam, Muhammad bin Ali, Ghazali Asri, wa Junaidu Waqti gitu. Sing maca putune we, kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wa ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus gajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu terus enak. Terus misalnya Romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa Haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'asim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang, enggak apa-apa Romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyo yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah, orang boleh nafar awal, artinya enggak Romyo yaumas salisa asyar. Kalau Romyo bil kulliyah saja digugurkan, fali ayajuzat takdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdhaliyah, hanya min babil apa? Afdhaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca dipersaksikan Habib Taufik, Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarung, ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil ahwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman. Tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhat atau kaumin fabala qaiman. Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum. Kalau sama aqdamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita?
Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Jadi ya kita baca hadis ya ummul qaum aqrahum li kitabillah, tapi juga baca sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, atau sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdan, bukan sahwan, amdan. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La ajaran Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan tidak ada yang lain, la illa anta tawwa. Lu wong desa ku saking kepingine kepastian. Wa wala azidu ala hada wala angkus. Ala hada alamat dzikram. Saya Islamnya pas loh ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab tenang ya. Aflaha in sadaqa. Wa fi riwayatin man sarrahu ayangzura ila rajulin min ahli jannah falyangzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan nadumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal tiba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu menfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat, ya, ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi shaubil ahmar. Ini ya beda. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqaten. Di Bukhari beliau cerita salat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus salat fi saubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb ya. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid itu piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngamuk ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Bareng tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subata taqaumin fabalaqa iman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa-apa. Ini teng Bukhari orisinal ning wonten seksine Habib Ahmad. Mon syahadatu wahidin cekap ning pun kondang ning pun. Mohon kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jit'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar Nabi tidak pakai itu,
kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayatul Bukhari. Sekarang lagi. Itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakaken niki kathah lah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddasa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ataw Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahadha akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun lil roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307 A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahadha akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahadha akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih. Dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ya, ini saya teruskan. Nah, maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyon Sewu jadi fadhailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyana fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfam minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Lho, barokahnya Nabi dahar justru nafyul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, wah aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, bentuk nih jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabiya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah. Apa aklun sing yanfil uluhiyah? Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan? Terus segampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Malik bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla mayuti rasul faqad atau Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi antawa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi angka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawahu angka, baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim.
Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama mingkah, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasula. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya letana atau anawaha wa ta'an rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yo. Nah, ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Napa? Isa. Terus ngendikane Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la in kana Musa bin Imran atau huwa hajaron tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min asabika khina naba minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah. Tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz itu uang orang ngebanding Mbak Hamid tersiksa mesti ini. Bandingannya kulomon Mas, jadi imbang. Podo nomi, cek podo gaule. Gak usah Mbak Hamid, repot. Saya belum. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah khina kallamatka wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqarat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niup roh lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong. Itu lebih dahsyat. Pokoknya kondang lah. Nah, ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Biabi antawa ummi ya Rasulullah qad da'anukhun ala qaumi rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna. Falaqat wuti adzuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang melawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten bapaknya dereng iman, anake naranake butuh nih. Kados kemarin yang diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah, hadis yang di Ihya masalah gini-gini. Sampeyan datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji mbek kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon sarae napa? Ya, di sekarang Said Murtado SPT. Nare iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawa kada sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu aghrau sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu. Yang utus Allah. Malaikat Jibril datang, terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, an udbika alaihim al-akhsyaben. 2 gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslafihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya Mas Aziz ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah. Karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya wali. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mpun pancen kula biasa guyon. Jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap
Mboten orisinil, jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak Jaim jaga imet wah. Malah masalah niku. Sudah sesuai kontrak, napa enggak sesuai napa? Kontrak. Jadi Mbak Idris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, biasane goblok ya goblok biasa wae. Kata kitab itu begini, Abul Hasan Asyadzili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sewu ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan asawah bal arju ayukhrijawa min aslabi ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu ya ono kita. Ada kitab itu yang kok beril muni Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya gitu. Kok beril itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abah. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu Nyun Sewu orang mondok. Tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Tak takoi, Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah, ba'dal Quran. Itu asmane sinten? Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo. Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi. Makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyate. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabare Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jare guyonane. Mboten tan boten, tapi pancen mboten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Mon iki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairun rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nu khan fi kasrati sinnih wa tuli umrih. Walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur itu. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadoro, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi, sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun, sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ku ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sak dhuwure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Biabi antawa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an laka hayangkah walau lam tangkah ila kuf'an laka ma nataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an laka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majlis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama, pokoknya beberapa kali goncekno
saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wada'ta ta'amaka 'alal ardi wa la'ikta asabi'aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon kok mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawi apa dhaifan wa qawiyya. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binida'in mustarakin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazainihim muti'an wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadad-din. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai itu santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten. Direwangi tahajud niku asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya seneng sama kitab Muwafaqat. Mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah. Termasuk apa? Agama ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Oh, udah ada agama itu. Nggih ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.